Kemarahan saya melihat video ini, kenapa? Kita membantu Palestina, demi bangsa Palestina. Kita akhirnya jadi korban Piala Dunia U20 dibatalkan di Indonesia. Udah. Ya Allah. Kok banyak orang di sini? 10 pekerja migran Indonesia PMI di Jeddah, Arab Saudi disekap 3 pria. Ketiga pria tersebut adalah warga negara Palestina yang bekerja sama dengan beberapa WNI. PMI disekap di sebuah tempat peristirahatan pada Rabu tanggal 5 April tahun 2023. Koordinator Buruh Migran Saudi Arabia, Jimmy, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia mengatakan modus para pelaku adalah mencari pekerja perempuan untuk melakukan pekerjaan sambilan sebagai pelayan dan tukang bersih-bersih. 3 pelaku menghubungi 3 perempuan PMI untuk menawarkan pekerjaan tersebut. Saat korban tiba di lokasi pada Rabu tanggal 5 April tahun 2023 dini hari, pelaku langsung menyekap korban dengan merampas harta benda miliknya, termasuk telepon genggam, uang, dan perhiasan. Begitu masuk, sudah lain ceritanya. Mereka "Assalamualaikum", langsung disekap, ditarik. Menurut pengakuan dari korban, mereka dimintai HP-nya, terus dirampas HP, dirampas perhiasan, uangnya. Di situ mereka disekap, ditaruh di dalam tempat kosong, kata Jimmy dalam program Trijaya Hot Topic, Selasa tanggal 11 April tahun 2023. Telepon genggam milik salah satu korban digunakan untuk menghubungi 3 korban selanjutnya menggunakan modus yang sama. Nah, 3 lagi datang. Grup yang kedua, 3 lagi pekerja datang. Sama modusnya. Jadi mereka dikirimkan pertama pakai Uber. Sudah difasilitasi pakai transport. Barusan kita lihat video kegaduhan. Ternyata video itu diambil oleh seorang, jadi video amatir di Jeddah, Arab Saudi. Ceritanya, sampai di lokasi sama, masuk, "Assalamualaikum", langsung dirampas segalanya, dipukul, dirampas, dan terus dimasukkan ke tempat ruangan satunya lagi, ruang lain yang kosong juga. Jadi mereka berpisah-pisah gitu antara grup pertama sama grup kedua, ujar Jimmy. Dengan modus yang sama, pelaku menghubungi 3 perempuan PMI selanjutnya. Namun, korban tidak langsung disekap. Yang terakhir itu sekitar jam 8 atau jam 6 pagi, yang grup ketiga dipanggil untuk membersihkan. Begitu masuk, tapi tidak dipukul. Bagaimana kita bangsa Indonesia begitu ngotot membela bangsa Palestina. Kemarahan saya melihat video ini, kenapa? Kita membantu Palestina, demi bangsa Palestina. Kita akhirnya jadi korban Piala Dunia U20 dibatalkan di Indonesia. Semua orang di Indonesia teriak-teriak membela Palestina. Sekarang ternyata orang Palestina menyekap warga negara Indonesia. Ini sangat mengiris perasaan saya, ironis sekali gitu loh. Jadi hal ini juga sekaligus menggugah kita bahwa janganlah kita terlalu berlebihan membela bangsa lain dan mengorbankan kepentingan bangsa sendiri. Kurang apa kita dengan negara Palestina? Seharusnya semua warga negara Palestina di seluruh dunia terima kasih dengan Indonesia. Karena Indonesia salah satu negara yang paling gigih membela negara Palestina dalam bentuk apapun, dimanapun, di forum apapun. Ketika polisi datang ke TKP, ketiga pelaku berhasil kabur lewat pintu belakang. Pelaku sempat dikejar dan baku hantam dengan petugas. Saat ini dikabarkan bahwa pelaku telah ditangkap dan dalam proses penanganan hukum. Kemudian, dari 9 korban, 4 orang sudah dibebaskan dari kepolisian.
dan 5 orang ditempatkan di penampungan pemerintahan Saudi Arabia. Mirisnya, Jimmy mengungkap bahwa selain terjadi penjarahan dan penyiksaan, korban juga mengalami kekerasan seksual selama penyekapan. Tapi yang didapat oleh warga negara Indonesia yang kebetulan menjadi pekerja migran di Arab Saudi, sebaliknya. Mereka dilecehkan, disekap, dipekerjakan dengan tidak manusiawi. Pada saat penggerebekan, 3 orang warga negara Palestina berhasil kabur. Belum tertangkap sampai sekarang. Nah, sekarang tinggal orang-orang kita di kedutaan besar di Arab Saudi untuk berani menuntut 3 orang itu atau mengejar orang itu. Minimal mendorong, mengepus aparat penegak hukum di Arab Saudi untuk mengejar 3 orang Palestina itu. Jangan dibiarkan begitu saja dan dianggap pekerja migran kita murah karena mudah dilecehkan, mudah disekap, mudah dipekerjakan untuk hal-hal yang tidak patut. Jadi sahabat Indonesia, jujur saya campur aduk mendengar berita ini. Saudara sebangsa dan setanah air saya dilecehkan, disekap di negara orang oleh warga negara suatu bangsa yang selama ini kita bela mati-matian. Mungkin mereka memang kriminal, tapi kejadian ini juga harus menjadi pelajaran buat warga negara Indonesia di seluruh dunia ini. Hati-hati loh, jangan Anda itu membela warga Palestina seperti yang dikatakan oleh Rektor Universitas Ahmad Yani. Anda lebih Palestina daripada bangsa Palestina. Padahal kita tahu berkali-kali dalam setiap pemberitaan bahwa konflik di Palestina dan Israel sekarang bukan konflik agama. Itu berulang kali disampaikan. Negara Palestina sudah merdeka tahun 1988. Ada perwakilannya di Indonesia, ada perwakilan mereka di PBB. Cuma memang ada sengketa lahan, sengketa tanah dengan Israel. Kita selesaikan.